Allahumma arhamna bil Qur'an. Al mengejar muludan tekabur. Kita bicara al mutakabbir. Asmaul husna ya. Apa al mutakabbir itu? Kemarin kan kita sudah bicara sampai dengan al jabbar, al mutakabbir. Allah bernama mutakabbir. Al-Ghazali mengatakan kalau mutakabbir itu kan merasa besar gitu kan. Kabar itu kan besar, kabir, besar. Kalau dimasukkan ke wajan mufta'ala ya mufta'ilun jadi mutakabbirun. Al-mutakabbir yang merasa besar, yang merasa agung, sehingga dia memandang segala sesuatu tuh hina, rendah, dinisbatkan kepada dirinya. Nggak ada apa-apanya kamu dengan saya, itu mutakabbir. Layakkah Allah bernama mutakabbir? Sangat layak. Allah disebut apa? Al-mutakabbir. Sangat layak Allah memandang segala sesuatu hina, dinisbatkan kepada zatnya. Ya pantas Allah al-mutakabbir. Makanya Al-Ghazali mengatakan wala yaral uzmah wal kibriya ila nafsi, sehingga dia tidak memandang sedikit pun keagungan, kebesaran kecuali kepada dirinya sendiri. Yang lain out, yang lain kecil, yang besar, yang perkasa adalah aku. Itulah Allah al-mutakabbir ya. Nah oleh karena itu dia melihat makhluknya seperti seorang raja melihat kepada rakyatnya, seperti ya. Nah itulah Allah al-mutakabbir. Jadi Allah layak dia disebut mutakabbir. Nah bagaimana kita? Nah kalau kita selaku makhluknya tidak boleh memandang orang lain hina, dinisbatkan kepada diri kita, karena kita satu level dengan sesama. Dari mana satu levelnya? Awaluhu nutfah wa akhiruhu zifah. Awalnya kita itu berasal dari setetes air hina, dan kemudian akan menjadi zifah, menjadi bangkai. Disadari ataupun tidak, kemana-mana kita ini membawa minimal barang yang menjijikkan. Maksimal yang ada pada tubuh kita ini adalah barang najis, yang keluar dari kemaluan najis, kecuali air mani, mazi najis, baulun najis, wadi najis, keluar dari pantat najis. Kalaupun kentut tidak najis tapi menjijikkan bagi orang yang menciumnya. Hitut sia kan marah dikentutin, betul nggak ya? Cobalah kita lihat sekarang di atas yang keluar dari telinga, kalau darah najis, yang keluar dari telinga, mulut, hidung najis. Kalau tidak, minimalnya menjijikan. Dari hidung menjijikan, dari mulut menjijikan, dari mata cileh menjijikan. Kalau kita terluka keluar darah, itu najis. Kalau darah itu mengendap jadi nanah, itu juga najis ya. Jadi kemana-mana kita ini berjalan membawa apa? Membawa najis, membawa barang. Kalau secara teori unsur, kemana-mana kita ini gak ada dalam fisik kita ini sesuatu hal yang apa? Yang perlu diistimewakan, betul nggak ya? Nah apa yang menjadi nilai bermartabatnya seseorang di hadapan Allah? Apa karena fisiknya? Tidak ada satupun fisik manusia yang layak untuk dihormati. Gak ada fisiknya, semua najis. Termasuk ulama, sekalipun wali, fisiknya mah tetap. Ketika wali mengeluarkan darah, najis itu darahnya. Gak boleh dijilat karena najis. Paham gak?
apalagi kita semua. Betul nggak? Mulut kita ini menjijikkan. Kita ini masih kalah dengan burung walet. Beda dengan air liur Nabi. Air liur Nabi mah Ali karamallahu wajah, sakit mata kedua-duanya diludahin oleh Nabi, kedua matanya langsung sembuh. Ayo yang ngebanding-bandingkeun jeung Nabi, cek manuk walet jeung aing oge sia eleh, ya kan? Apa yang perlu kita sombongkan? Burung walet 1 kilo keringnya tuh 20-25 juta harganya. Kita masih kalah dengan musang, dengan luwak. Luwak memakan kopi yang masih ada kulit, keluarlah apa? Kotoran luwak, masih berbentuk biji kopi, dicuci kemudian disangrai, harganya berapa? 1 juta per kilo. Nah kalau kita makan gituan, ada nilainya nggak? Nggak ada. Maka tidak ada pada tubuh kita ini jiwa al-kibr, al-mutakabir, nggak ada. Karena kita satu level. Saya kan ahli ibadah. Oh, Anda ibadah. Apakah Anda yakin ibadah Anda sudah diterima oleh Allah? Apa yang perlu disombongkan dengan ibadah? Oh, saya kan turunan turunan. Apakah dengan keturunan itu bisa jadi jaminan bahwa kita akan jadi mulia di hadapan Allah? Belum tentu. Nabi saja kepada Aisyah, ittaqillah, ittaqillah. Hei Fatimah, maaf, ittaqillah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, itu sebab tidak ada yang menjamin kecuali amalmu. Ittaqillah. Ya, itu. Nah, oleh karena itu kita tidak layak untuk menjadi orang yang mutakabbir, karena pada dasarnya kita ini sama, satu level. Bahkan dengan binatang pun kita ini masih masuk dalam kategori hayawanun, hewan, makhluk hidup. Ya kan? Cuma pemisahnya kalau kita dengan makhluk, dengan binatang ada natiknya, ada berpikirnya. Ketika natiknya, jiwa berpikirnya tidak ada, maka kita selevel dengan ayam, kambing, domba. Level dalam mah hayawanun. Jadi al-mutakabbir itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang layak untuk menjadi mutakabbir. Nah, cuma ingat, dalam diri manusia itu kadang-kadang ada potensi untuk itu. Apa yang menjadi potensi? Bisa menjadi dia mutakabbir. Ya, pertama wajah, ketampanan al-jamal, ketampanan. Yang kedua al-ilmu, itu bisa jadi alat untuk menjadi sombong. Yang ketiga apa? Al-amal, bisa jadi alat untuk menjadi kesombongan. Yang keempat al-ittiba, pengikut. Hati-hati pengikut. Wah, aing hebat, santri aing loba, jamaah pengajian aing banyak. Bisa jadi itu jadi kesombongan. Ya, pamer murid, pamer pengikut. Ya, padahal meta kos tukang buah teh ya make naon, make kaca. Si gawe loba buahna, padahal belakangnya pakai apa? Pakai kaca. Itu loba cenah buahna. Si orang teh pakai kaca gitu deh. Ya kan? Awas ta, pengikut bisa jadi. Terus nasab, turunan, silsilah. Turunan silsilah eta kade bisa jadi naon? Bisa jadi alat keur sombong. Aing kan turunan iya, turunan itu, darah biru kayak, darah hijau kayak, darah merah kayak, disebut darah merah gitu ya. Turunan tidak bisa dibanggakan. Tuh kurang kumaha Nabi Nuh, anak Kanaan, tetapi dikerebakeun ka neraka. Ya kan? Nggak bisa. Yang menjamin mah bukan karena bapaknya. Sebagai siapa? Sebagai Nabi. Kanaan siapa? Anaknya. Istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut kan kumaha coba, kurang kumaha istri Nabi tetap aja jadi ahli neraka. Ya kan? Walaupun istrinya Nabi. Ya gitu. Kamu tuh istri kiai ajengannya wajar, ya masuk ke neraka lagi gitu. Dan menyelamatkan siapa? Dirinya sendiri. Gak ada nasabnya. Tuh ayeuna yang ngaku-ngaku we. Ya. Turunan Ningrat, Raden. Gak ada. Semua nasab juga. Nah, berikutnya yang menjadi apa?
Berada berapa tah? Ilmu, amal, pengikut, nasab, silsilah, kemudian ketampanan, kemudian lagi pangkat, kedudukan. Itu bisa jadi alat. Biasanya bukan apa? Pasti biasanya suka dia jadikan alat kesombongan. Ya, itu zayin. Ya ini pakaian bisa jadi dijadikan alat kesombongan. Makanya tidak sungkan-sungkan, ya itu pinjam kendaraan orang lain yang bagus, pinjam apa baju orang lain yang bagus, kadang-kadang pinjam perhiasan batur mau ke undangan, itu kan ibu-ibu pinjam, bu nambut perhiasan, badai kauluman mau ke undangan, ngabesan daerah senang sagurang minjem hulak itu si hotma we kikieuan gegeber wae dah si hotma ya gitu. Nah, itu jadi alat kesombongan. Nah, sekarang kalau Allah disifati mutakabir, apa yang perlu kita teladani dari makna al-mutakabir tadi? Layakkah kita menteladani nama Allah al-mutakabir yang tadi maknanya memandang hina, ya, kepada sesuatu ketika disandarkan kepada dirinya? Ada yang tidak layak tadi itu, yang tidak layak ilmu, ya, tidak layak kita jadikan sebagai alat kesombongan. Amal tidak layak kita jadikan kesombongan. Kemudian juga harta, kemudian pengikut, kemudian nasab, kemudian ketampanan jangan dijadikan alat kesombongan. Tapi ada yang harus kita teladani dari nama al-mutakabbir. Apa itu? Ya, orang diharuskan menteladani nama Allah al-mutakabbir manakala dia membersihkan, menyingkirkan, menghinakan segala sesuatu yang akan menjadi penghalang perjalanan ruhaninya atau amalnya dia kepada Allah. Di situ kita harus menjadi mutakabbir. Ya, contoh, lumayan ya, ada orang bisnis, untungnya gede tapi enteng, naon jualan narkoba, kehilangan, saya nggak mau. Nah, ketika orang menolak sesuatu yang haram, berusaha mengkonsumsi, diajak untuk mengkonsumsi usaha barang yang haram, diajak untuk berbisnis yang haram, dia menolak, dia sudah disebut mutakabbir. Bagus nggak? Bagus nggak? Itu yang harus kita teladani. Nama Allah al-mutakabbir itu, aing mutakabbir. Aing mutakabbir. Kumaha? Ya, orang bisnis narkoba. Ya. Nolak dia. Menghinakan itu. Itu mutakabbir. Harus itu. Bukan boleh lagi, harus kita menteladani nama al-mutakabbir. Sebagaimana Al-Ghazali mengatakan al-mutakabbir minal ibad az-zahidul arif. Orang yang mutakabir, yang merasa besar dan menghinakan selainnya adalah orang zahid, orang zuhud di dunia. Segala sesuatu yang memalingkan dia dari Allah, dia anggap hina. Di situ dia sudah disebut mutakabir. Pak, malam Jumat tuh ngaji wae kemarin malam Jumat Bapak ngaji ke jam 10:30 datang ka dieu. Abdi mah geus make sesungitan ngono ke atuh Pak cenah. Ya, tidak sambil sakali bisa wae engke geus subuh we atuh cenah. Gitu ta. Itu Bapak sudah mutakabir. Sudah mengalahkan segala sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk ngaji. Tapi kalau tidak, mutadzallil, orang yang hina, hati-hati kita. Itu mutakabir. Ya. Jadi mutakabir itu orang yang ketika, contoh lagi, dia punya barang hilang, aduh, aing mah sendal karak meuli kamari, hilang lagi. Udah cukup, nggak marah-marah kasak-kusuk, mana DKM, masih DKM ya. Tidak menjamin keamanan jemaah sampai sendal saya hilang. Padahal sendal jepit harganya sebenarnya 5.000, ngambekna leuwih-leuwih di jelema nu kahilangan 5 miliar. Gitunya. Itu orang mutakabir. Kalau orang bukan mutakabir, itu mutakabir ya biasa. Dunia namanya juga itu.
Jadi menganggap enteng. Sehingga rumusnya, datang tidak membawa senang, pergi tidak meninggalkan sedih. Datang jalabria ya, enak ya, biasa ketika datang. Perginya pun tidak sedih. Pak, tuh mere duit. Pak, nggak siapa, bara. Ayah bener sakarung 100 juta mah, tadinya tadi jadinya. Iya, tadi duit 100 juta sini tadi harap. Tuh Pak, gara-gara ku bapak suruh dinya tuh anu nyopet. Hanya kena gitu lagi lain nadang capek iya aing mah anu merenya anu cokot itu teu naon gitu. Duh mah enteng da dunia eta. Eta mutakabir yang itu. Kur sibuk-sibukna Allahu Akbar. Puntennya tutup heula. Abdi salat heula. Tutup sret toko salat heula. Itu mutakabir. Dia telah menghinakan segala sesuatu hal yang bisa menghalangi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita teladani dari mana al-mutakabir tadi. Jadi mutakabir yang mulia adalah ketika dia menganggap hina kepada segala sesuatu hal yang bisa memalingkan perjalanan jasmani dan rohaninya kepada Allah. Ya. Nah, di antaranya adalah orang yang jahid, orang yang juhud terhadap dunia. Apa juhud itu? Orang yang tadi kalau saya katakan rumusnya, datang tidak menjadikan senang, pergi tidak menjadikan dia sedih, biasa saja. Orang jahid itu, kalau dalam istilah Minhajul Abidin, tafrikul jam'i wa tarkut talab indal faqri. Tarkul jam'i, tidak menghimpun, menimbun, mengumpulkan, ya, bahkan apa, ditafrik, dipisahkan. Sehingga dikatakan saya mah nggak punya tabungan, apa yang ada menjadi kelebihan dibagi untuk dimakan bersama. Itu orang zuhud. Kemudian tarkut tolabil, tidak mencari apa yang tiada. Indikasinya begitu. Nah, kalau orang sudah begitu, tafrikul jami, memisahkan yang terkumpul, tidak mencari yang sudah tiada daripada dunia ini, berarti dia sebagai orang jahid. Kalau orang zuhud, maka dia layak disebut al-mutakabir, ya, sehingga tidak menjadi beban, ya. Nah, jadi kalau kita masih terbebani dengan hal-hal tersebut sehingga menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, lawan dari mutakabir, apa itu? Al-mutazallil, yang menjadikan dirinya menjadi hina. Ya, itulah dari makna al-mutakabir. Ya, jadi mohon maaf saya kurangi satu kitab. Sekalian ada pengumuman pada malam Minggu besok. Tadi sebagaimana saya share di mana, di grup ya, kita akan mengadakan acara maulid. Kalau secara mudah-mudahan tidak acaranya enggak hujan itu ya, jadi acara sederhana lesehan, tapi sederhananya pun bukan berarti tidak ada ceramah atau tidak ada tausiah. Ada tausiahnya yang sebagaimana saya kirimkan ke bapak-bapak di grup. Insyaallah itu akan diadakan itu pada acara inti, bukan inti berarti setelah itu selesai, enggak. Tetap malam Senin, malam berikutnya kita di Al Sini maulid terus. Makanya ada lampu-lampu diterangkan begini. Kemarin juga saya waktu dari pulang dari Blora itu, sepanjang jalan sampai ke Purwodadi itu, di pinggir jalan tuh rame, lampu nyala itu. Saya tanya menantu saya, itu apa Nang? Ini kalau maulid begini di daerah di sini. Jadi di jalan-jalan tuh seperti menyambut tahun baru, rame. Berarti maulid Nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Allahumma shalli salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa ballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wal ahiyati wa karamat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wansur alikmataka rahmana nawwir qulubana bi nuri hidayatika man tawartala bi samsika barana. Allahumma barik ma'hadal Islam al-muslih kama barakta Makkah wa Madinah
Allahumma barik hadal ma'had kama barakta Makkah wa Madinah. Barik hadal ma'had kama barakta Makkah wa Madinah. Allahumma kshif ana washrif ana wadfa ana al-bala wal waba wal mihan wal fitan wal sadail. Allahumma ij'al min ummati Muhammad. Allahumma ij'al min ummati. Allahumma ij'al Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wallahu muwaffiq. Alhamdulillah.